Perkenalkan, saya Adi Santoso, dosen tetap pada program studi seni drama tari dan musik, jurusan sejarah seni dan arkeologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dari mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya di bidang seni teater. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah Olah Teater 1 dengan kode mata kuliah KED 222 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 2 yang ditujukan bagi mahasiswa yang mengambil minat drama. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan praktik dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Mata kuliah ini adalah mata kuliah bertujuan untuk memberikan bekal awal pengetahuan dan keterampilan dalam perancangan penataan artistik teater yang mencakup pemahaman tentang konsep-konsep dasar teknik penataan dan perancangan panggung, ragam panggung, tata cahaya yang relevan untuk mendukung tatanan artistik teater secara menyeluruh sesuai dengan naskah yang dibawakan. Tujuan akhir dari mata kuliah ini, para mahasiswa diharapkan terampil dalam menata artistik yang relevan guna mendukung tatanan artistik teater secara menyeluruh sesuai dengan naskah yang dibawakan dalam suatu pertunjukan teater. Materi kajian yang disampaikan pada mata kuliah ini meliputi hakikat, konsep, dan ruang lingkup tata artistik teater, estetika dan dramaturgi visual pertunjukan, analisis naskah sebagai dasar perancangan artistik, perancangan tata panggung, teknik konstruksi dekorasi panggung, tata properti pertunjukan, tata cahaya, tata busana, tata rias panggung, multimedia dan teknologi dalam tata artistik. RPS yang telah disusun menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE, di mana pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan juga praktik di studio teater. Diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, penugasan berbasis proyek atau project based learning. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa secara berkelompok akan diarahkan untuk mengaplikasikan hasil perancangan tata artistik pada sebuah pertunjukan teater sebagai proyek. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang tertuang pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 5, CPL 11, dan CPL 14 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Koordinator Program Studi dan Gugus Jaminan Mutu Jurusan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tata artistik teater dan memahami peranannya dalam pertunjukan teater. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik tata artistik teater serta memahami penggunaan perangkat pembuat tata artistik teater. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis gaya tata artistik teater, memahami kebutuhan material untuk pertunjukan teater dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas proses tata artistik teater. Tiga komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada delivery, saya memaparkan terkait gambaran mata kuliah yang tertuang di dalam RPS. Interaction dalam mata kuliah ini melibatkan dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Assessment ataupun sistem penilaian pada mata kuliah ini juga mengacu pada prinsip penilaian autentik yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Teknik penilaian dilakukan melalui observasi proses pembelajaran, penugasan individu maupun kelompok, kuis, presentasi, proposal perancangan tata artistik sebagai ujian tengah semester, serta pementasan dan
portofolio tata artistik sebagai ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini bersifat student-centered learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya ahli mengenai tata artistik teater, jurnal bereputasi tentang tata artistik teater, serta video pertunjukan teater, di mana diantaranya ada video pertunjukan teater karya saya sendiri dan beberapa karya pertunjukan teater lainnya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dari proses produksi tata artistik teater kepada mahasiswa. Baiklah, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah olah teater 1 dengan materi pada pertemuan ketiga, yakni analisis naskah sebagai dasar perancangan artistik. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum. Oke, baik, rekan-rekan sekalian semuanya sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini? Siap ya, semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai sama-sama, lebih dahulu bisa saya buka pertemuan kita pada sesi siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di mata kuliah olah teater 1 yang membahas tentang tata artistik teater. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa kebaikan bagi kita semua. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Nah, rekan-rekan, kita masuk di pertemuan ketiga dari olah teater 1. Materi yang ketiga yaitu mengenai analisis naskah sebagai dasar perancangan artistik. Hal ini menjadi hal sangat penting bagi rekan-rekan yang sudah mengambil konsentrasi minat drama di program studi seni, drama, tari, dan musik, karena artistik bagian daripada sajian visual pendukung utama pada satu pertunjukan teater. Nah, jadi apa yang diharapkan dari pertemuan kita pada siang hari ini itu tertuang dalam sub CPMK, yaitu mahasiswa nanti mampu untuk membuat dan menganalisis tahap perancangan produksi tata artistik dengan cermat. Tentu base-nya adalah naskah, dari naskah tersebut. Jadi setelah naskah mahasiswa pilih, kemudian dibaca, kemudian juga dianalisis. Nah, dalam naskah tersebut kemudian ada peran, juga ada keterangan lokasi setting. Nah, disinilah kemudian pentingnya naskah teater menjadi base dasar daripada perancangan tata artistik. Sehingga nanti teman-teman, setelah teman-teman menyelesaikan perkuliahan ini, teman-teman mampu untuk membangun tata artistik secara cermat. Indikatornya apa? Ini yang menjadi capaian, bahwa teman-teman kemudian mampu untuk menganalisis dan merancang tata artistik dengan cermat berdasarkan naskah. Nah, di sini mahasiswa mampu untuk menjelaskan hubungan antara dramaturgi dan tata artistik. Jadi apa sih kaitannya naskah tersebut, dramaturgi yang ada dalam naskah tersebut kepada si perancangan tata artistik. Kemudian mengidentifikasi tema pertunjukan. Nah, ini kembali lagi. Jadi teman-teman, base semua perancangan tata artistik itu ada naskah. Dan dalam setiap naskah pertunjukan itu akan ada tema pertunjukan. Dia tema mengenai masalah pahlawan, dia tema mengenai masalah keluarga, dia tema mengenai masalah politik, dia tema mengenai masalah kemiskinan, sosial, pendidikan. Setiap naskah drama pasti akan punya tema. Tema itulah isu nanti yang akan diangkat pada pertunjukan tersebut. Dan artistik memiliki peran utama untuk bagaimana mendukung tema dalam naskah tersebut. Nah, kemudian kita juga perlu untuk mengidentifikasi latar, ruang, dan waktu. Di mana peristiwa pertunjukan ini berlangsung? Di sebuah lapangan, di sebuah perkampungan, di dalam ruang keluarga, di sebuah sekolah. Itu tergantung daripada si naskahnya itu. Jadi base naskah tersebutlah nanti yang akan menentukan
dia kaitannya dengan tema, dia latar ruangnya di mana, termasuk juga waktu. Gimana sih peristiwa itu terjadinya waktu itu, bukan hanya pagi, siang, sore, malam, dini hari, tidak. Tapi tahun juga termasuk. Tahun berapa dia terjadi peristiwa ini? 1966, 1912, 1980, 1990, atau peristiwa yang terjadi saat sekarang juga. Kembali lagi rekan-rekan bahwa naskah menjadi base dasar daripada kebutuhan artistik nanti yang akan dirancang, yang ada dicipta. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita pada materi yang ketiga ini adalah pada akhir perkuliahan, kemudian mahasiswa diharapkan mampu menyusun rancangan awal tata artistik berdasarkan hasil analisis naskah drama. Jadi di penghujung perjumpaan kita pada sesi materi ketiga ini nanti akan ada tugas untuk merancang bagaimana perancangan awal dari tata artistik berdasarkan naskah yang nanti akan saya berikan. Ini daripada tujuan pembelajaran. Dan beberapa foto nanti yang akan saya tampilkan sebagai studi case, studi kasus sebagai penguat daripada materi adalah foto-foto dari hasil pertunjukan yang pernah saya produksi, yang pernah saya pentaskan dalam tahun ini dia. Nah, salah satunya ini adalah pertunjukan dari lakon yang kapai-kapai karya Arifin Cendur yang baru di. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah mengenai masalah kenapa kita perlu untuk menganalisis naskah sebagai modal awal pada perancangan tata artistik teater. Sehingga inilah pertanyaan yang menjadi pertanyaan awal. Karena dalam produksi teater, tata artistik bukan sekedar membuat dekorasi panggung menjadi indah, menjadi penuh warna, tidak. Menjadi penuh dengan barang-barang properti seperti itu, tidak. Tapi dalam tata artistik, dia merupakan visual dramaturgi. Jadi kepanjangan daripada si naskah tersebut, settingnya seperti apa, posnya seperti apa, tata cahayanya seperti apa, suasananya seperti apa, itu semuanya kepanjangannya pada si artistik. Jadi antara naskahnya misalkan menggambarkan tentang suatu perkampungan, itu dalam naskahnya. Tapi perkampungannya seperti apa? Perkampungan yang kumuhkah? Atau perkampungan yang rapihkah? Atau perkampungan yang rumahnya itu mohon maaf penuh dengan tambalan-tambalan karduskah atau karungkah? Atau dengan perkampungan yang penuh dengan bilik-bilik? Nah, itu tergantung semuanya. Itulah kemudian kekuatan daripada tata artistik adalah visualisasi dramaturgi. Dan dia semakin menambah dramaturgi kesan komunikasi pada si naskah tersebut. Semua keputusan artistik lahir dari pembacaan terhadap naskah. Base-nya kembali lagi rekan-rekan. Di sini yang perlu rekan-rekan mahasiswa sadari bahwa apapun perancangan artistiknya nantinya, walaupun naskahnya satu, naskahnya sama, walaupun naskahnya sama, nanti artistiknya bisa berbeda-beda dia. Tapi base-nya adalah si naskah. Nah, inilah menurut RMA Haryawan dalam bukunya tahun 93, dalam dramaturgi, setiap unsur visual harus mampu membantu menyampaikan konflik yang pertama, kemudian tema, dan perkembangan cerita kepada penonton. Sehingga hal-hal konflik, tema, perkembangan cerita, itu semuanya dibangun dalam artistik dan dideliver kepada penonton. Karena unsur daripada teater selain daripada pertunjukan, selain daripada ceritanya, sungguhannya, dan yang lebih penting adalah penonton. Itu yang menjadi penting. Peristiwa teater tidak akan terjadi peristiwa teater tanpa adanya penonton. Itu menjadi salah satu bagian daripada, sehingga terjadi peristiwa teater karena ada pertunjukan, ada yang disajikan, dan ada yang menonton. Oke, oleh karena itu analisis naskah menjadi tahap pertama dalam proses penciptaan artistik. Itu yang perlu disadari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, menurut Pramana Padmodharmaya tahun 83 juga menegaskan bahwa tata pentas yang baik bukanlah tata pentas yang mahal. Jadi tata artistik itu tidak harus yang mahal. Semuanya beli, ini kan bangunannya dari besi, kita harus bikin dari besi. Wah, lumayan, berapa budgetnya? Wah, ini kan bangunannya kan dari candi, ini kan dari batu. Kita harus bikin candi ini dari batu juga. Berapa biayanya kemudian? Nah, ini kan kemudian towernya ini dia pengancarnya kan dari besi. Kita harus bikin tower pengancarnya dari besi. Berapa costnya? Jadi pada prinsipnya dalam artistik itu tata pentas itu tidak harus yang mahal, melainkan tata pentas yang mampu menerjemahkan isi lapan secara visual seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya bisa lanjutkan. Nah, ini ada satu case. Case-nya sama. Case-nya adalah studi kasus tata artistik pada pertunjukan kapai-kapai. Lakonnya kapai-kapai karya Arifin Cendur. Pada studi kasus yang pertama ini adalah studi kasus
kapai-kapai yang diproduksi oleh teater Turjami. Kita bisa lihat di sini. Komponen visual artistiknya ada apa? Dia pemerannya menggunakan topeng. Nah, iya, itu topengnya di sini. Ini adalah topeng yang dikenakan oleh salah satu karakter tokoh utamanya itu si Abu. Nah, ini dia kita bisa lihat. Dan juga yang di atasnya ada si Iem. Nah, Iem ini adalah istri daripada si Abu. Ini adalah topeng daripada si Iem. Yang di bawahnya kemudian ini adalah kelompok daripada si pendongeng emak. Ini ada emak, ini ada bulan, nah ini ada si kelam, nah ini ada tatanan visualnya seperti bangunan gubuk tengah sawah, tahu teman-teman? Nah, kalau teman-teman pergi ke daerah Jambi seberang di sana, kemudian melihat ada peta-peta sawah dan kemudian ada gubuk di sana di tengah-tengah sawah, seperti itulah kondisi setting yang dihadirkan pada 8 kapai-kapai ini dengan merepresentasikan kondisi gubuk di tengah sawah di daerah Jambi seberang. Ini ada juga kapai-kapai, masih karya sama, lakonnya kapai-kapai karyanya Arif Mencari, tapi dipentaskan oleh Sindikat Aktor Jakarta tahun 2014. Ini pada event Festival Teater Jakarta Desember 2014. Lihat, ini abunya di sini. Tapi settingnya berbeda. Kalau tadi settingnya secara base-nya adalah base agraris, pertanian. Setting daripada si kapai-kapai yang diproduksi oleh Sindikat Aktor Jakarta tahun 2014 ini berlatarkan setting artistik perkotaan. Biasanya seperti itu. Padahal satu naskah yang sama, tapi dia bisa berbeda. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, ini dia. Ini masih kapai-kapai juga. Karya Arifin Cendur, produksi oleh Kalenari Theater Movement tahun 2015. Dia tidak dipentaskan di dalam indoor pertunjukan gedung. Kalau yang tadi yang pertama, yang kedua itu di dalam gedung pertunjukan. Yang ini dipentaskan di outdoor, di arena terbuka. Luar biasa sekali. Ada oncor itu apa ya? Seperti penerang lampu, pelita api seperti itu. Para penontonnya melingkar. Padahal dari satu naskah yang sama. Nanti kita bisa lihat maksudnya apa sih dari satu naskah, tapi kok dia berbeda-beda tata artistik. Berikutnya terakhir, ini masih sama tata artistik pada pertunjukan kapai-kapai, karya Arifin Cendur, tapi diproduksi oleh produksi Neo Theater Indonesia dari Bandung tahun 2025. Lihat unsur visualnya, dominasi daripada warnanya, kemudian artistik settingnya, bambu-bambu yang saling bersilangan. Ada hal yang paling mengikat. Apa yang mengikat itu dari pertunjukannya kapai-kapai karya Arifin Cendur adalah ini tema besar. Tema menjadi hal yang paling penting dalam kita menciptakan tata artistik, karena base-nya adalah naskah. Tema merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan pengarang. Contoh kasusnya apa? Karena kita sudah banyak visualnya daripada si pertunjukan lakon kapai-kapai. Lihat lakon kapai-kapai Arifin Cendur. Apa tema utamanya? Keterasinan manusia dan kemiskinan itu. Dan hampir sama, semua pemeran Abu itu dia kebanyakan dia kurus, dia menggunakan kaos, dia menggunakan celananya juga celana lusuh. Karena itu representasi daripada si kaum miskin. Abu itu dia. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, setelah menganalisis tema, kemudian latar inilah peristiwanya di mana dia berlangsung. Lihat, menurut Dewa Jati dalam bukunya tahun 2012, latar meliputi ada tempat, ada waktu, ada status sosial. Tempatnya di mana? Betul, produksi ini kapai-kapai oleh Teater Turjami, dia berlatar daripada kondisi agraris persawahan. Maka rumahnya di sini dia adalah, rumahnya adalah rumah panggung. Rumahnya rumah panggung, sebagaimana rumah yang ada di sawah-sawah seperti itu dia. Ada pertanyaan sampai ini? Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Benar kan? Silakan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian analisis karakter. Karakter menentukan hampir seluruh keputusan artistik. Contoh misalkan rangkai hitam. Rangkai hitam di Jambi, visual artistiknya busana bangsawan Melayu, keris, songket, warna emas, dia untuk mendukung daripada kepahlawanan, tokoh pahlawan. Nah, lain hal
Kalau misalnya tokoh pengemis, nah, tokoh pengemis dia. Bagaimana visual artistiknya? Nih, pakaian lusuh kemiskinan, warnanya kusam, alas kaki, nah rusak, bahkan dia tidak menggunakan alas kaki itu dia. Itu representasinya, dia sangat berbalik. Tapi kalau temanya pahlawan, ya dia menggunakan sepatu. Maka menurut Paidon, teater manual tahun 2001, kostum harus mampu menunjukkan status sosial. Itu dia. Umur, pekerjaan, psikologi tokoh, dan budaya tokoh. Lihat ketertekanan hidupnya dia. Nah, makanya di sini analisis karakter pada lakon KPKP produksi teater itu semuanya direpresentasikan dengan menggunakan topeng. Seperti ini dia. Nah, ini misalkan lakonnya si Abu. Nah, dia begini. Kesusahan dia, kemiskinan dia, lihat, jerih payahnya dia. Maka itu akan berpengaruh kepada gestur, kepada pola tubuhnya dia, aktingnya dia, posturnya dia, seperti itu. Oke. Inilah pentingnya kemudian kita menganalisis karakter. Nah, analisis simbol, ini yang menariknya. Menurut Harry Dim dalam bukunya 2011, tahun 2011, tata artistik modern tidak selalu realistik. Sebuah kursi dapat menjadi tahta, gunung, penjara, makam hanya dari sebuah kursi. Nah, tergantung konsep penyutradaraan. Karena itu analisis simbol menjadi bagian penting dalam membaca naskah. Ada kata kuncinya di sini. Apa kata kuncinya dalam analisis simbol adalah konsep penyutradaraan. Kembali lagi, ini adalah data visual yang saya contoh. Di sini adalah ketika saya menjadi sutradara, ini dia, ini saya, dan ini adalah para pendukungnya. Simbol, konsepnya apa? Konsep daripada si kapai-kapai, lapor dari Vincenzo oleh teater terjamin bahwa peristiwa ini bisa terjadi oleh siapa saja. Kamu yang jadi aku, kamu yang jadi ibu. Di dalam naskah kapai-kapai itu diam, itu dia memakan bayinya sendiri. Memakan itu bukan harafiah makan, bisa jadi dia menjual bayi. Untuk apa kebutuhan bisa jadi peristiwa iya pun kamu itu kamu. Gimana supaya cepat bahagia, supaya cepat alih bantuannya representasi dia pinjol seperti itu cepat tuh kayak gitu dia dapat. Oke rekan-rekan sekalian, saya akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu setelah materi yang saya sampaikan. Siapa yang mau bertanya silakan kan? Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zain Hamzah Lubis. Pertanyaan saya adalah, apakah setiap elemen artistik dalam sebuah teater harus memiliki makna tersirat atau cuma sebagai kebutuhan pemain kesan saja? Baik, terima kasih. Kita beri apresiasi terlebih dahulu. Saya tampung terlebih dahulu sebelum tidak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, rekan-rekan mungkin. Silakan. Saya ingin bertanya, dalam sebuah pertunjukan teater, di setiap panggungnya pasti memiliki sebuah benda atau objek itu sebagai mengartikan sebuah simbol atau memiliki makna dalamnya. Bagaimana cara supaya masyarakat tertentu atau masyarakat yang awam yang baru pertama kali melihat pertunjukan teater mengetahui bahwasannya objek tersebut adalah memiliki makna? Bagaimana caranya supaya objek itu dapat tersampaikan maknanya kepada para penonton yang hadir? Terima kasih. Tidak beri applause dulu. Baik, yang pertanyaan pertama adalah bagaimana mengenai masalah tata artistik ya, pada maknanya dalam tata artistik atau dia menghadirkan daripada bentuk-bentuk tata artistik. Jadi begini, dalam penghadiran tata artistik kita tidak bisa terlepas daripada naskah, dan setiap naskah itu bisa kita rujuk kepada nilai lokal, maksudnya berkaitan dengan nilai kondisi masyarakat dengan yang dekat. Itu sekaligus juga menjawab daripada pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana supaya masyarakat itu bisa paham. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, rekan mahasiswa, ada beberapa formula yang ketika kita menciptakan tata artistik itu sebisa mungkin kita mendekatkan penciptaan tata artistik kita itu dengan kondisi lingkungan masyarakat yang kita kenal. Jadi itu adalah formulasinya. Seperti misalkan saya menciptakan tata artistik pada si kafe-kafe ini berlatar belakang dari si kondisi agraris di persawahan di Jambi seberang, itu adalah supaya untuk mendekatkan penonton kepada kondisi
situasi, suasana ketemuan. Itu dia. Dalam kerja kekaryan juga kita penting untuk melakukan observasi. Nah, untuk itulah kemudian kita bisa lanjutkan ya. Berikutnya kita akan membuat tahapan berikutnya, membuat breakdown artistik. Nah, di sini ada bagian-bagian mengenai masalah breakdown artistik. Nah, adegan, lokasi, properti, dekor, cahaya ini menjadi bagian daripada divisi artistik. Nah, apa hubungannya antara naskah dan tata artistik? Jadi dari sekian banyak alur proses daripada penciptaan tata artistik, semuanya berawal daripada naskah. Analisis naskah menghasilkan konsep artistik, konsep artistik menghasilkan desain panggung, desain properti, desain lighting, desain kostum, desain makeup, sampai dengan produksi pementasan. Ya, itu dia terakhir. Jadi panjang dia. Maka teman-teman semuanya berawal daripada naskah. Nah, untuk itulah pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar, berlatih untuk bagaimana kita membuat perancangan awal daripada artistik. Nah, di sini sudah ada kode QR daripada naskah. Kode QR ini adalah naskah keluarga kentang atau rumah desa selokan karya saya sendiri. Jadi mahasiswa dibagi menjadi kelompok yang seperti pada pertemuan pertama, seperti itu dia. Lalu dari kelompok tersebut, setiap kelompok kemudian coba untuk menganalisis kebutuhan artistik dari lakon keluarga kentang atau rumah di atas selokan karya di Santoso. Tugasnya apa? Tentu yang pertama ada sesuai dengan materi kita pada hari ini, menentukan tema. Yang kedua, menentukan latar. Kemudian mengidentifikasi tokoh, menentukan suasana, membuat daftar properti, menentukan konsep warna daripada pertunjukan, menentukan konsep lighting, sampai dengan menentukan konsep kostum. Ada yang kurang jelas daripada tugas minggu kita pada hari ini? Pertemuan kita hari ini, ini latihan kelas seperti biasa. Nanti jangan lupa dikumpulkan karena satu SKS di pertemuan kita adalah praktikum. Materinya sudah, maka satu SKS berikutnya kita dalam praktek. Prakteknya apa? Ya, ini adalah membuat daripada kebutuhan analisis artistik berdasarkan naskah ini. Sudah paham semuanya? Paham. Baik. Kalau sudah paham, untuk sesi teori bisa Bapak akhiri sampai di sini. Dan nanti kita akan bertemu lagi untuk memaparkan hasil analisis kerja kelompok kalian dari naskah keluarga kentang atau rumah di atas selokan. Terima kasih, silakan kerja kelompoknya kita bisa mulai dari sekarang. Demikianlah video proses pembelajaran untuk mata kuliah Olah Teater 1 yang membahas tentang tata artistik teater pada program studi seni drama tari dan musik jurusan Sejarah Seni dan Arkeologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video pembelajaran ini saya buat berkaitan dengan salah satu syarat wajib pelaksanaan sertifikasi dosen unsur bidang pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan telah tersajinya video proses pembelajaran ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dan positif dalam proses penilaian sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2026 ini. Jangan lupa, semoga video ini juga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.